Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial CRUD menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menghapus data di database ya menggunakan perintah PHP MySQL. Nah, kali ini kita akan membuat instruksi atau perintah untuk mengedit file, mengedit data, bukan file, maaf. Oke, kemarin ketika kita klik menu hapus ini maka datanya akan kehapuskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita pengen ketika kita klik edit ini kita bisa dialihkan ke suatu formulir yang bisa yang bisa yang bisa kita ubah-ubah nilainya. Misalnya username-nya bisa kita rubah, emailnya bisa kita rubah, dan passwordnya juga kemungkinan. Nggak usah passwordnya, nggak usah ya, terlalu ribet kalau password. Email dan username aja ya. Oke, caranya gimana? Pertama-tama teman-teman di sini bikin kalau kita buka read PHP ya, di sini ada form edit nih. Nah, di bagian sini copy aja, kemudian paste, kemudian di sini teman-teman di bagian form buka form PHP, terus teman-teman copy semuanya, blok semua, Ctrl A, Ctrl C, kembali ke form edit, paste, Ctrl V gitu ya. Habis itu di save, kemudian teman-teman di sini balik ke hapus PHP, read PHP-nya hapus saja ya. Kemudian teman-teman, nah ini copy, habis itu bagian sini paste, hapus, edit ya, edit data tamu, bukan buku tamu. Edit data tamu gitu ya. Oke, ini bisa kita atur, nggak usah deh. Oke, nah kita harus ini ya, pertama-tama untuk mengedit itu tadi kita mengirim di sini teman-teman, kita mengirim primary key atau ID. Bisa dilihat di bagian bawah sini ya, ID buku tamunya berapa teh, 2 ya. Nah, 2. Jadi kita mengirim ID buku tamu menggunakan URL ke form edit ya. Kan kita akses ini ya, akses buku read PHP kan. Kita mengakses read PHP, dan read PHP ini ada ini ya, menu editnya. Ketika kita klik edit, nah nanti linknya akan otomatis mengalihkan kita ke halaman form edit PHP dan mengirimkan ID buku tamu pada URL-nya. Nah, URL tersebut harus kita ambil dulu, harus kita ambil nilainya menggunakan instruksi ini. Kemudian kita sambungkan form edit ke database. Oke. Kemudian di sini kita nggak perlu yang ini dulu ya, kita hapus saja ini ya. Oke, nah habis itu read PHP, kemudian di sini kita cari ini ya, mana ya. Oke, yang ini di copy, teman-teman copy read PHP, habis itu taruh di bawah sini buku tamu, where ID buku tamu sama dengan $ID ya. Habis itu nah baru di read lagi. Nah, teman-teman copy bagian ini. Oke. Paste, habis itu nah ini bagian pentingnya. Bagian pentingnya di sini nih. Value echo bukan PHP echo $data username titik koma tutup ya, gitu kira-kira teman-teman. Oke, nah. Oke, kemudian apalagi sama ya, yang di bawah sini juga sama, untuk email tuh sama, password nggak usah, untuk latihan ini nggak usah ya karena nggak diperlukan. Oke, kalau kita simpan terus kita reload, kita edit yang ini ya, yang ketiga deh.
Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau teman-teman, nah ini bisa diedit. Nah, bisa diedit ya. Nah, yang ini juga bisa diedit. Bisa nggak kita tampilkan ID-nya di atas sini, tapi nggak bisa diedit? Nah, bisa. Oke, caranya gimana? ID. Oke, teman-teman copy aja di sini. Paste username di sini. Nah, di sini ID buku tamu ya. Kemudian di sini kalau kita nggak mau itunya bisa diedit, tambahkan di sini disabled. Nah, disabled ya, disabled. Oke, nah nanti dia nggak bisa diedit di sini. Dia tampil, ID-nya tampil, cuma nggak bisa diedit. Ya kan, nggak bisa diedit kan? Nah, gitu teman-teman. Oke, kita tetap sesuaikan tampilannya aja. Duh, gimana ya? Reload, masih ada ya. Oke, seperti ini. Habis itu ini satu lagi. Oke, sip. Nah, nanti ketika tombol ini bukan tombol simpan ya, tapi edit. Nah, ketika tombol diedit disimpan, di sini sistem harus menuju proses edit ya. Proses edit, bukan input PHP. Ya, proses edit dengan metode post. Oke. Dia menuju proses edit PHP untuk mengubah nilai di database sesuai dengan nilai yang kita masukkan di sini. Oke, caranya gimana teman-teman? Nah, ini formnya sudah selesai. Kita bikin lagi sebuah file baru dengan nama proses edit. Oke, paste, enter aja teman-teman. Terus di sini, nah di sini ya. Di sini, kalau saya kopas saja, teman-teman ketik gitu ya. Oke, form edit, sesuaikan name-nya ya. Copy di sini. Usahakan kopas-kopas saja ya bagian ini teman-teman. Kalau salah, ini bukan, ini username-nya ID ya, ID buku tamu. Salah ya. Untuk yang form edit tuh di sini saya lupa menyesuaikan. Oke, tapi ini nggak apa-apa. Nggak ini sih, nggak ngaruh. Kemudian di sini ada juga email. Oke, ada email sama email. Oke, instruksi untuk untuk merubah data itu ya seperti ini aja. Merubah data itu seperti ini aja. SQL update, tabelnya apa? TB buku tamu ya. Set apa yang perlu dirubah, yaitu username, bukan ini ya, bukan apa sih, bukan ID dan bukan passwordnya. Email, sisanya hapus saja nih. Kalau ada koma seperti ini hapus, karena yang terakhir setelah email tuh nggak ada koma. Where ID, nah ini kita harus, nah ID-nya ini, ID-nya juga kita ambil ya. ID-nya apa sih namanya? ID buku tamu ya. Oke, ID buku tamu. Oke, paste. Sip lah ya. Oke, ID buku tamu. Oke, sip. ID buku tamu di sini berarti di mana ID buku tamunya sesuai atau sama dengan ID buku tamu di tabel. Oke, location. Nah, ketika kita sudah berhasil mengedit, kita langsung menuju tampil atau read PHP ya. Oke, coba kita reload dulu. Nah, kita ke sini ya. Nah, kita sini. Rubah data ketiga ini. Teman-teman ingat-ingat dulu ini. Nah, di database-nya juga sama ya. Ingat-ingat datanya. Karena kalau berhasil nih, data ini nggak akan kita lihat lagi. Canda. Coba kita rubah menjadi Beni Rahman Hakim. Emailnya juga ya sama. Dan kita save. Nah, kok nggak bisa? Salah ya. Ada yang salah ini. Update TB buku tamu. Tuh nggak ada yang berubah ya.
update TB buku tamu, proses editnya sudah benar, name-nya ID buku tamu, ID buku tamu. ID buku tamu, proses edit sininya mungkin ya, ID buku tamu. Sebentar ya. Oke, bentar saya lihat ini dulu deh. ID buku tamunya 2 ya. Oke, sebentar ya. Nah, coba deh. Aduh, bisa nggak ya? Oke. Name-nya buku tamu, value-nya juga ID buku tamu. Seharusnya berhasil, tapi kenapa enggak? Update TB buku tamu, set username, email, where ID buku tamu sama dengan buku tamu. Where ID buku tamu sama dengan buku tamu. Ini ID-nya berapa ya? Oke deh. Buku tamu. Oke, kita coba lagi ya. Hapus saja 4-nya, bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Kalau jadi 6 nggak bisa juga ya. SQL di query $con $SQL update buku tamu. Oke, update TB buku tamu, set, email, where Oke, bisa nggak kayak gini ya? Nah, masih belum ya? Oke, mohon bersabar teman-teman. Kalau gini gimana? Save. Oke, masih belum bisa. Kenapa dia nggak bisa? Coba kita tampilin echo lar ID buku tamu ya. Salah. Nah, ini masalahnya ya. Masalahnya adalah ini saya mencoba menampilkan ID buku tamu nih. ID buku tamu, tapi masalahnya ID buku tamu ini nggak kebaca padahal sudah kita bikin di sini, ya kan? Kita sudah bikin di sini ID buku tamu tapi nggak kebaca. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Karena sistem itu dia cuma bisa mengupdate atau mengedit kalau primary key-nya bisa dibaca, tapi karena primary key-nya nggak bisa dibaca, harus kita update, harus kita cari cara supaya bisa ini ya, supaya bisa di-update. Oke, kayaknya saya salah di coding tadi ya. Form edit, form read ya, read PHP bagian bawah sini. ID buku tamu sudah benar ya, ID buku tamu. Kemudian di sini, nah ini enggak deh, sama aja ya, sama aja. Name, nama, oh ya, simple sih masalahnya. Disable ini kita hilangkan, coba. Seharusnya dia sudah bisa. Oke, kita rubah ya. Oke, yang ini kita hapus, edit,
5, seharusnya di sini juga berhasil. Nah, berhasil ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini kita kembalikan ini dihapus. Oke. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Datanya sudah berhasil. Coba kita balikin lagi. ID-nya jangan dirubah ya. 4 ya tadi ya. 4. Kemudian di sini juga 4. Save. Nah, kembali ke awal. Benir 4, Benir 4. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Kesalahan yang ini ya, sedikit kesalahan tadi, ID-nya ke ini, ke disable, harusnya di enable aja. Oke, sebenarnya nih, ini saya kasih tips satu lagi. Ada 2 cara supaya itu tadi ya, supaya ini supaya ini tetap disable. Nah, tetap disable. Kemudian supaya ini tetap disable, terus apa ya, tapi kita tetap bisa melakukan update. Caranya gimana? Nah, kita harus tambahkan di sini satu buah input lagi. Input type-nya bukan teks ya, tapi hidden. Name sama dengan, nah seperti ini teman-teman. Ini adalah sebuah tipe inputan yang mana dia nggak akan tampil di form. Coba ya. Nah, dia nggak tampil kan, dan ID ini tetap disable ya. Kita mengambil ID buku tamu ini, oke. Dan bedanya dengan yang tadi, kita kan ini disable-nya dihapus ya, dan nggak pakai hidden ini. Nah, bedanya kalau yang ini ID-nya di disable, gunanya supaya user tidak bisa mengedit data. Akan tetapi karena dia di disable, kita perlu komponen baru yang name-nya adalah ID buku tamu. Ini sebagai link antara proses edit PHP dan form edit PHP, sehingga proses edit PHP itu bisa merubah data di database ya. Ini sebuah link atau penghubung ya, untuk mengirimkan nilai ID buku tamu dari form ini ke proses edit PHP. Coba ya. Oke, QWERTY ya gitu. Kemudian di sini kita rubah juga, harusnya berhasil. Nah, Benir QWERTY, Benir 1 2 3 4 ya. Tadi kenapa kita di sini kasih name-nya ID buku tamu tapi kok nggak bisa kesimpan? Nah, karena tadi ke disable ya. Input text field untuk ID-nya ke disable, jadi dia nggak kebaca name-nya. Karena tadi cara pertama tadi kita hilangkan disable-nya, sehingga datanya bisa terubah, tapi ID di sininya bisa diedit. Nah, itu kelemahan yang metode pertama. Kalau metode kedua, kita tetap adakan disable-nya, tapi kita tambahkan elemen baru atau komponen input baru dengan type hidden. Hidden ini nggak akan kelihatan di form ini, tapi dia tetap menampung nilai ID buku tamu, sehingga ketika kita kirim ke proses edit PHP, si proses edit PHP bisa menerima nilai dari ID buku tamu yang kita kirim melalui formulir form edit PHP. Nah, gitu ya. Kira-kira gitu cara ininya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, kita rubah lagi deh. Ini ya, data ketiga tadi. Oke, kita rubah menjadi BNRH. Oke, kita hapus salah satunya. Kok diedit? Hapus ya. Nah, oke, berhasil dihapus. Kita reload. Nah, oke, saya pengen kasih satu tips lagi deh. Ketika kita berhasil mengedit, bisa nggak muncul sebuah alert ya, alert dalam bentuk JavaScript di sini. Kira-kira bisa nggak ya? Seharusnya bisa ya. Nah, caranya gimana? Oke, di sini ada $get status sama dengan sukses.
Satu aja ya, satu aja deh. Satu artinya berhasil diedit. Oke. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini. Ketika saya edit Benny 3 menjadi Benny Rahman Hakim, ininya Benny RH contoh ya. Saya edit. Ketika dia berhasil diedit, nah nanti di URL-nya muncul status seperti ini. Nah, terus variabel ini, nilai variabel status ini bisa kita ambil teman-teman untuk kita menampilkan alert. Nah, untuk kita menampilkan notifikasi, bukan alert ya. Notifikasi. Notifikasinya gimana? Di bagian ini ya, read PHP. Nah, supaya muncul, saya pengen tuh muncul di atas sini data berhasil diedit gitu ya. Caranya gimana? Oke, contoh. Nah, taruh di bagian sini lah ya. Oke. If is set, nah is set dollar get apa tuh, status ya, terus sama dengan satu, nilainya satu kan. Nah, maka echo data berhasil diedit. Oke, titik koma save. Nah, oh sorry, kurung tutupnya kurang di sini ya. Oke, kita ulang lagi. Unexpected kurung tutup. Salah di sini ya, salah ya, harusnya tadi itu di dalam situ. Oke, data berhasil diedit. Nah, bisa nggak kita tampilkan ini apa, alert dalam bentuk JavaScript daripada notifikasi yang seperti ini? Bisa nggak? Untuk itu saya kira-kira perlu ini ya, perlu referensi JavaScript get URL parameter. Nah, gini ya, kita perlu aduh, bikin ribet aja. Nggak apa-apa ya, ini untuk untuk menambah skill teman-teman, siapa tahu nanti diperlukan. Oke, kita perlu nambahinnya di sini teman-teman. Oke. W3 School, ayo w3school.com. Di sini saya perlu JavaScript. Salah ya, salah. Oke, di sini kita rubah aja deh. Kasih komentar. Kemudian di sini kasih echo lagi, script. Ya, jadi ini untuk menampilkan JavaScript sorry. Alert data berhasil diedit. Save, berhasil nggak ya? Koma. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Wah, invalid data string line 59. Oh ya, ini harus pakai petik tunggal ya. Oke. Kalau echo-nya pakai petik ganda seperti ini, maka di dalam sini harus pakai petik tunggal. Tapi kalau echo-nya pakai petik tunggal, maka di dalam sini pakai petik ganda gitu ya. Nah, berhasil teman-teman, jadi muncul pesan data berhasil diedit. Nah, contoh ya, kita rubah lagi deh yang ini. Sini misalnya Dimas Setio. Nah, Dimas Setio. Contoh deh, dimas@gmail.com, edit. Nah, nanti data berhasil diedit kalau kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa berlatih dengan hapus ini tadi ya. Nah, kalau hapus tadi kan misalnya kita hapus datanya nih. Nah, datanya ya notifikasi muncul seperti ini kan. Nah, bisa dibikin prosedurnya seperti kayak edit tadi. Jadi muncul alert sebelum halaman tuh di load, sebelum masuk sini tadi. Nah, nanti bisa ditampilkan data berhasil dihapus gitu ya. Ya, ini dihapus di ini.
Jadi gitu ya. Ya, kira-kira itu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun kekurangan yang ada di tutorial ini, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Mudah-mudahan bermanfaat juga tutorialnya. Good luck bagi teman-teman yang berusaha untuk mempelajari programming ya, khususnya PHP dan HTML. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ini lagi, bisa lebih apa sih namanya, lebih jago lagi ya. Karena untuk coding itu perlu latihan yang terus menerus ya. Nggak cukup kalau 1 jam 2 jam belajar aja, nggak cukup. Kita harus berlatih sehari 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan berpuluh-puluh tahun agar kita lebih mahir di bidang pemrograman tersebut. Baik, kira-kira begitu. Saya kira sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.